itu juga 3 tahun. Ya, karena itu adalah British kurikulum, ya, karena Commonwealth countries. Kan itu, dimanapun Malaysia, Australia dan sama itu. Kemudian begini, 2002-2007 itu 5 tahun sesuai dengan kurikulum dari Singapura. 2007 kemudian dia selesai 3 tahun 2010. Nah, MDIS ini bekerja sama dengan Bradford. Kalau di Singapura ya, mungkin ada yang lulusan dari Singapura di sini bisa koreksi saya. Untuk yang lulusan universitas negeri ya seperti NUS, NTU, SMU ya, itu berdiri sendiri. Tapi kalau yang swasta, mereka ini berkolaborasi dengan universitas yang di UK. Salah satunya adalah MDIS dengan Universitas Bradford. Ya. Dan dia mendapat ijazah Bachelor of Science bidang marketing. Dan ini dulu, bidang marketingnya ini ada unsurnya finance dan akuntansi. Kalau sifatnya komunikasi itu gelarnya adalah Bachelor of Arts, BA. Ini perbedaannya. Kenapa di ijazah Bradfordnya itu adalah BSc, marketing, tapi dengan segi bisnisnya, dengan segi keuangannya, ya. Jadi itu perbedaannya. Terus yang saya lihat juga di situ ada gelar second class honors. Second class honors itu 60% sampai 70% kalau di Inggris ya, sistemnya di Inggris. Kalau first honor 70% ke atas. Artinya dia itu bukan orang level bawah. Bukan, ada lower lagi, lower honors. Itu 50 nilainya. Oke. Ya, ini 60%, 70%. Karena apa disebutnya adalah secondary ya class honors. Artinya itu dia bukan orang yang dibilang bodoh, ya. Dia dulu standarnya itu di UK itu tinggi, 70% di UK itu udah top banget. Ya, kenapa saya tahu? Karena anak saya lulusan UK. Saya tahu itu. Ya. Kemudian udah belum? Salah itu soalnya. ya Anda kalau apa yang diomongkan, apa yang diberitakan pasti salah lah. Singkat aja Bang Andi Aswan. Ya, jadi intinya adalah begini. Kepada publik semua, kepada masyarakat Indonesia, ya, apalagi yang dikatakan lagi, yang tadi dibilang 13 tahun baru penyetaraan. Karena kalau lulusan dari luar negeri, lu nggak kerja di perusahaan atau ASN atau perusahaan BUMN negara, itu nggak dibutuhkan penyetaraan itu. Karena bisa langsung terjun sebagai entrepreneur. Itu salah untuk saya katakan itu. Ya, kalau bilang 13 tahun seperti itu. Jadi intinya adalah kepada masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, ya, jangan percaya kepada hal-hal yang dibuat oleh pembenaran oleh mereka. Karena memang dari dulu hingga akhir ini ada sasarannya adalah bagaimana Mas Gibran ini dimakzulkan ke depan. Jadi intinya apa yang sudah tahapan-tahapan itu dilakukan, ya, sampai dia masuk ya di KPU pusat, semuanya diberikan dan diverifikasi oleh KPU pusat dan itu sah ya dan sudah dilantik sebagai wakil presiden. Intinya itu. Oke, baik. Ya. Silakan. Saya Jangan ada terlalu panjang, Mas Roy. yang saya lakukan. Yang pertama, kalau mendengar data dari Bang Andi Aswan ini, malah Gibran itu kehilangan salah satu ijazah. Andi Aswan lupa nyebutkan tadi yang namanya UTS, University Technology of Sydney. Karena yang tadi disebutkan cuman karena itu yang dipakai untuk iya, udah saya teraskan aja. Anda salah. MDIS. Ya. 2002 sampai 2004 itu Gibran menyebutkan dia sekolah di Orchard Park Secondary School, OPSS. OPSS yang baru didirikan pada tahun 2001 disahkannya. Jadi itu sekolah baru umur setahun. Tiba-tiba ada masuk sekolah, kelas apa itu setahun itu, ya. Dan dia hanya 2 tahun. Tidak ada ijazahnya sampai dengan sekarang. Ya, clear itu. 2002 sampai dengan 2004. Andi Aswan lupa bahwa dalam catatan riwayat hidupnya yang ini di KPU yang digunakan oleh Pak Subhan, ya, jadi ini resmi, sudah nggak bisa ngelak lagi, itu sudah jadi bukti di KPU, ya, KPU dibukti untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2002 sampai 2004 dia di OPSS, nggak ada ijazahnya. 2004 sampai 2006 ditulis di situ di UTS, di University Technology of Sydney. Tapi hasil pengecekan faktual yang ada di UTS, dia tuh hanya masuk 6 bulan.
Dan itu direkomendasi dengan surat penyetaraan dari Dirjen Didasmen tadi yang sudah kita lihat. Dan itu setara dengan SMK. Berarti turun lagi dia. Dia tidak ke UTS itu maunya masuk UTS, tapi nilainya nggak cukup. Mas, iya udah waktunya udah habis. Itu foundation. Iya ya. udah saya Insert tahu. Itu foundation. Saya Kita tahu juga untuk itu. Enggak udah. Yang intinya MDIS ya Ini bekerja belum sama MDIS. dengan Bradford. Dia mendapatkan ijazah Universitas Bradford. Ini belum Ya. MDIS, saya masih bilang di UTS Nah, dulu. kita intinya kan apa yang disampaikan, yang diberikan Ya kepada berarti kan KPU. Anda salah tadi. Loh, kata Anda bilang cerita salah. Siapa bahwa saya nggak katakan ada salah? UTS ya kok. Anda bilang tadi coba 2001. Tadi Anda bilang OPSS 5 tahun. OPSS ya. Ini Sekolah saya bilang SMA 5 kurikulum. tahun itu sangat goblok itu 5 tahun itu. Kurikulumnya. Enggak, 5 tahun salah. Loh, ya Anda OPSS. katakan 5 tahun salah, tapi ini kenyataan yang ada. Enggak ada. 2002 sampai 2007. Saya lebih Ya. percaya KPU. KPU menuliskan 2002-2004 itu OPSS. 2007 kok ada Enggak ada, catatannya. enggak. Ini Hah? KPU udah Ya, Anda terserah ngomong. aja Anda Silakan katakan itu Silakan, kenyataan yang silakan ada. ngomong apa adanya. Itu kenyataan yang ada Mas. Kenyataan Rusmio, mana? Ya. Itu ada kenyataan. Nyatanya yang ada. ijazahnya mana? Hah? Ijazahnya mana? Anda tanyakan ijazahnya mana? Lah ya enggak. Loh, Mana kan ijazahnya? Anda Nggak ada. menanyakan itu. Oke, ijazahnya Anda nggak tanyakan ada. silakan. Nggak ada. Yang Saya- jelas Oke, MDIS silakan. sudah memberikan ijazah dari Universitas Bradford. Oke, Ya, oke, ini. silakan Mas Roy. Terus ijazahnya itu dari UTS ya. UTS itu kemudian disetarakan oleh Dirjen Didasmen. Tadi sudah saya tunjukkan. Saya itu bicara dengan fakta, bukan dengan nomon-nomon ya. Tadi fakta ada semua. Oke. Nah, tadi Dirjen Didasmen menyatakan setara dengan grade 12 SMK. Berarti yang dari UTS itu setara SMK. Berbekal itu, dia kemudian masuk ke MDIS. Oke. Nah, ini sebenarnya harus dipertanyakan karena nggak boleh Dirjen Didasmen pasti nanti akan kita gugat. Kenapa kok Anda bisa memberikan penyetaraan hanya untuk sekolah yang namanya matrikulasi? Jadi matrikulasi itu nggak bisa, itu hanya 6 bulan sekolahnya. Kok bisa-bisanya tuh? Kemudian yang ada di MDIS itu kalau resmi dari MDIS semua orang tahu. Logonya 2, ijazahnya horizontal, MDIS sebelah kiri, Bradford sebelah kanan. Kalau yang Bradford ulung mungkin Pak Andi Asman ada anaknya yang di UK, saya boleh lah percaya, boleh. Tapi kalau yang di UK langsung itu vertikal. Gibran tidak pernah sekolah di Bradford langsung. Dia sekolahnya di Singapura. Kalau sekolah di Singapura, ya ijazahnya harusnya 2 logo. Case close soal itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menjawab untuk Pak Rifai tadi ya. Data pribadi itu sesuai dengan naskah akademik yang saya susun dulu. Terdiri atas 2, data spesifik dan data umum. Spesifik itu informasi kesehatan, biometrik, genetika, kejahatan, data anak, keterangan keuangan pribadi atau data lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Data umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi. Ijazah tidak ditulis di sini. Berarti clear ya, ijazah berarti termasuk data publik. Saya hormat kepada KPU karena KPU sudah melakukan koreksi dan ini saya kira baik ya untuk lembaga negara. Kalau salah ya koreksi, nggak kemudian kalau salah dendeng terus saja. Maka itu akan menutup cerita kita dengan bumi goncang ganjing, langit gelap-gelap. Setelah sekian lama kisah ini masuk ke negeri Ngalengka, muncullah Sang Kresna. Wah, Kresna bernama Bambang Trimulyono. Ini saya ibaratkan seorang Kresna yang akan membuka semua kisah-kisah di balik ini. Karena dari Bambang Tri inilah yang pernah mau berkorban, dipidana hanya dengan menggunakan fotokopi. Sekali lagi kata kalau Kabid Humas Polda Metro ditanya wartawan, Pak, ijazahnya asli atau fotokopi? Fotokopi. Ijazahnya asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, jadi fotokopi. Maka KPU tadinya hampir seperti buto cakil. Wah, mau mengobrak-abrik, akhirnya tunduk kepada Sang Kresna. Ya, cakil, salah kamu dalam melakukan aturan-aturan. Inggih, siap. Cakil saja bisa minta maaf. Cakil saja bisa merevisi. Maka ini harus diketahui oleh Raden Gatotkaca yang nanti akan kemudian meneruskan pemerintahan. Jadi
Gatot Kaca bertanya pada Rismond, Mon, penelitianmu berikan ke aku, Mon. Akan aku buat aturan-aturan yang nanti akan mengatur republik ini supaya tidak salah. Demikian juga Bathara Narodo Kasmujo. Ini Bathara Kasmujo. Ini juga yang pernah ketemu sama Bang Rismond. Ada di buku Jokowi's White Paper ini ya. Gitu. Rismond, saya bukan dosen pembimbing skripsi. Saya bukan dosen pembimbing akademik. Terima kasih Bang Kasmujo. Wah, itulah yang kemudian membuat, nah ini, bapak dan anak, Petro dan Petro Cile. Kelakuannya makin bingung dia. Maka Petro Cile, Mas Aiman, akhirnya hanya bisa bernyanyi. Rasa lesat, hidup sehat, dunia gelap, fu fa fa, maksulkan saja. Rasa lesat, hidup sehat, dunia gelap, fu fa fa, maksulkan saja. Jadi Mas Aiman Wicaksono, ya, Anda benar-benar wicaksono untuk menghasilkan acara ini. Semoga rakyat bersuara makin tetap menyuarakan suara rakyat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dan sampai jumpa pekan depan. Saya Aiman Wicaksono, salam. Cica Galing. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka.